langkah-langkah dalam membuat KPI itu sendiri ya. Yang pertama adalah Anda harus review job desk tim. Ya, job desk tim. Nah, jadi Anda lihat lagi, review ulang job desk tim pemasaran ya. Contoh kan gini, kalau di dalam tim pemasaran itu kan banyak ya, dari mulai levelnya direktur ya, direktur marketingnya, kemudian ada manajer area marketingnya, lalu ada manajer project ya, manajer marketing project, ada supervisor marketing project, sampai ke level staff ya, baik staff tim darat maupun tim online ya sekalipun. Nah, itu harus dibuat job desk-nya dulu masing-masing ya, karena mereka itulah yang akan nanti kita kita buatkan KPI-nya mah, karena satu sama lain itu berbeda. Contoh misalkan ya, antara manajer dengan staffnya itu pasti KPI-nya berbeda. Kenapa? Karena bobot pekerjaannya juga berbeda, gitu. Dan cara melakukan pekerjaannya juga berbeda. Nah, maka di sini satu, untuk menentukan KPI itu Anda review lagi terkait job desk tim Anda ya. Gitu. Yang kedua itu buat sasaran kerja. Nah, ya. Jadi Anda buat sasaran kerja. Nah, sasaran kerja ini mengacunya dari mana? Mengacunya dari sini, ya, job desk gitu. Nah, jadi silahkan di list sasaran kerjanya mau seperti apa. Ya kalau marketing nggak jauh dari jualan ya, atau mempromosikan gitu ya, ataupun misalkan canvassing gitu dan lain sebagainya gitu kan, ataupun misalkan melakukan iklan 500 iklan per bulan misalkan. Nah, itu contoh sasaran kerja gitu ya, banyak contohnya gitu. Atau misalkan follow up buyer minimal sehari 10 misalkan ya, 10 konsumen itu harus di follow up buyer yang lama gitu ya. Nah, itu silahkan masukkan menjadi poin-poin dalam sasaran kerja yang nantinya akan kita ukur dengan KPI gitu ya, ataupun canvassing ya biasanya kan, atau iklan di marketplace, misalnya marketplace A 1000 iklan dalam 1 bulan, marketplace B 1000 iklan. Nah, itu silahkan buat bebas-bebasnya ya, sesuai dengan job desk-nya tadi gitu ya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah hasil atau realisasi. Nah, ini ya. Jadi realisasinya itu seperti apa gitu. Nah, ini yang menjadi tolak ukur setelah dibuatkannya sasaran kerja. Baru setelah ini apa? Yang keempat adalah tentukan targetnya. Nah, tentukan target gitu ya. Targetnya misalkan gini ya, tadi saya bilang. Contoh, tim saya ini sebulan harus membuat iklan di media sosial misalkan ya, di marketplace, misalkan marketplace C ya, marketplace C namanya, itu 1000 iklan per bulan. Nah, maka di situ ditulis ini targetnya berapa? Berarti tadi 1000, maka di kolomnya targetnya itu 1000. Nanti saya lampirkan ya contohnya terkait dengan KPI itu sendiri, formatnya seperti apa. Nah, maka ditulislah target 1000 misalkan. Ataupun tim saya ini harus canvassing dalam 1 bulan itu seminggu 3 kali gitu ya. Nah, maka di sini ditulis targetnya seminggu 3 kali, berarti kalau sebulan berapa? 3 kali 4, 12 kali. Nah, gitu ya, berarti target 12 gitu ya. Seperti itu, simple banget. Yang kelima, setelah ditentukan target, maka apa? Tentukan bobotnya ya. Nah, bobotnya itu sendiri ini jangan melebihi 100% ya. Harus 100%. Nanti saya kasih contohnya. Contoh tadi ya, misalkan Anda punya 3 KPI, 3 poin KPI yang dilampirkan misalkan ya.
sasaran kerjanya ada 3 poin. Pertama adalah canvassing, ya, 14 unit, 14 kali dalam 1 minggu. Kedua adalah iklan di marketplace 1000 dalam 1 bulan. Yang ketiga adalah follow up konsumen, maksimal harus 90% terfollow up, gitu misalkan ya, dalam 1 bulan. Berarti ada 3 poin ya, 3 poin sasaran kerja. Nah, maka silahkan tentukan ya, target-targetnya tadi udah saya sebutkan, silahkan tentukan bobotnya. Misalkan bobotnya itu yang tadi canvassing, bobotnya adalah 40%, kemudian yang iklan marketplace 30%, atau sasaran kerja yang ketiga 30%. Nah, jadi di total 100% gitu ya. Nah, maka itu silahkan tentukan bobotnya gitu. Apakah ini Kang, ini ada nggak ketentuannya bobotnya harus sekian? Oh tidak, ini silahkan ditentukan dengan berdasarkan berdasarkan pengalaman teman-teman ketika melakukan eksekusi sebuah project gitu ya. Itu silahkan, nggak ada ketentuannya harus ABC, karena sebenarnya yang namanya SOP itu sendiri dibuat ya untuk memudahkan orang gitu ya, untuk memudahkan orang bekerja gitu. Jadi jangan jadikan itu orang jadi bingung dan sulit untuk bekerja. Nah, ini jangan kebalik gitu ya. Oke ya. Nah, itu setelah Anda tahu bobot, nah yang keenam adalah skornya ya. Nah, dibuat skornya gitu ya. Skor per bobot tadi, per target, dan per sasaran kerja. Itu dibuatkan skor. Dan yang terakhir adalah ada skor akhir. Nah, gitu ya. Ini skor akhir. Oke, pertanyaannya gitu. Kang, gimana ini cara menghitung skornya? Nih, saya buka dulu ya. Cara menghitung skornya sangat mudah banget ya. Sangat mudah. Tadi kan ada realisasi ya. Jadi cara hitung skor KPI itu pertama adalah